mendengar istilah nilai, ujian, atau tugas. Tapi pernah gak sih kita benar-benar berpikir apa sebenarnya tujuan dari semua itu? Kenapa pembelajaran selalu diakhiri dengan penilaian? Nah, melalui video ini kami akan membahas tentang evaluasi pembelajaran, mulai dari pengertiannya, tujuan, fungsi, sampai jenis dan teknik evaluasi yang digunakan dalam dunia pendidikan. Materi ini penting karena evaluasi tidak hanya menilai hasil belajar peserta didik, tetapi juga membantu guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. Semoga penjelasan dalam video ini bisa menambah pemahaman kita semua dan bermanfaat dalam dunia pendidikan ke depannya. Pengertian evaluasi menurut Staffelbeam dan Singfield 1985 dalam buku Widoyoko 2009, evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu mempertanggungjawabkan, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Menurut Guban dan Lincoln 1985 dalam buku Asrul dan Kawan-Kawan 2014, mengemukakan definisi evaluasi sebagai a process for describing an evaluant and judging its merit and worth. Dalam buku Measurement and Evaluation in Education and Psychology, ditulis William A. Mohren 1984. Evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Evaluasi bisa mencakup arti tes dan measurement dan bisa juga berarti di luar keduanya. Hasil evaluasi bisa memberi keputusan yang profesional. Seseorang dapat mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Baik, selanjutnya pengertian pembelajaran. Menurut Wardana dan Jamaluddin, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan juga tabiat atau kebiasaan, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Kalau tadi kita sudah bahas pengertian evaluasi dan juga pembelajaran secara terpisah. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran? Nah, menurut Widyada, tahun 2025, evaluasi pembelajaran merupakan elemen fundamental dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, efektivitas proses belajar mengajar, serta dasar pengambilan keputusan pedagogis. Tapi, apa yang dimaksud dengan keputusan pedagogis? Jadi, keputusan pedagogis adalah pilihan yang bijak yang diambil oleh guru dalam proses mengajar untuk menyesuaikan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa, kondisi kelas, serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kalau kita merujuk pada buku karya Eko Putra Widoyoko, evaluasi pembelajaran itu punya 3 istilah yang penting yang saling berkaitan. Yang pertama ada tes, yang kedua pengukuran, dan juga penilaian. Nah, yang pertama tes. Tes adalah salah satu cara untuk menafsir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Jadi gampangnya, tes itu alat bantu untuk tahu kemampuan seseorang. Misalnya lewat soal pilihan ganda, esai, atau kuis. Dari jawaban yang diberikan, kita bisa memperkirakan sejauh mana seseorang paham atau menguasai materi tertentu. Yang kedua, ada pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya menurut aturan tertentu. Misalnya dengan pengamatan, skala rating, atau cara lain untuk memperoleh informasi dalam bentuk kuantitatif. Nah, kalau pengukuran ini lebih ke proses memberi angka, contohnya nilai 80, 90, atau skor tertentu. Angka-angka ini didapat dari hasil tes, observasi, dan penilaian lain supaya kemampuan seseorang bisa dilihat secara lebih
assessment. Penilaian ini adalah kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Kalau penilaian atau assessment, tahap ini adalah saat kita menafsirkan hasil pengukuran tadi, jadi bukan cuma lihat angkanya, tapi juga menentukan apakah hasilnya sudah baik, cukup, atau masih perlu diperbaiki, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Baik, selanjutnya perbedaan pengukuran atau measurement dan penilaian atau evaluation. Menurut Wan and Brown 1977 dalam buku Sudijono 2009 mengatakan bahwa pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kuantitas dari sesuatu. Ia akan memberikan jawaban atas pertanyaan how much. Adapun penilaian atau evaluasi didefinisikan sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu itu, akan memberikan jawaban atas pertanyaan what value. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi pembelajaran. Menurut Kurniawan, tujuan evaluasi pembelajaran terdiri dari tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik. Baik, selanjutnya tujuan khusus. Tujuan khusus adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Maksudnya, tujuan khusus ini dibuat agar peserta didik lebih semangat dan aktif dalam mengikuti program pendidikan. Jadi, tujuan khusus itu berfungsi untuk mendorong supaya siswa mau belajar dan menyelesaikan proses pendidikannya dengan baik. Berikutnya, kita masuk ke ciri-ciri evaluasi pembelajaran yang kami ambil dari buku karya Rusdi Ananda dan Tindra Fida yang terbit tahun 2023. Ciri yang pertama dari penilaian dalam pendidikan yaitu bahwa penilaian dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya, dalam penilaian pendidikan, kemampuan siswa itu tidak bisa dilihat secara langsung. Jadi, kemampuan tersebut disimpulkan lewat hasil tes, tugas, atau aktivitas belajar yang dilakukan siswa. Ciri yang kedua dari penilaian pendidikan yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan bersifat kuantitatif, artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Artinya penilaian awal berupa angka atau skor, misalnya nilai beri 5 atau 90. Nah, setelah itu barulah angka tersebut diartikan secara kualitatif sebagai baik, cukup, atau kurang. Ciri yang ketiga dari penilaian pendidikan yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit untuk satuan-satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk aktual. Maksudnya penilaian pendidikan menggunakan standar atau patokan yang sudah ditetapkan. Contohnya, skor IQ 105 sudah dikategorikan sebagai anak dengan kemampuan normal karena acuannya jelas dan sama. Ciri yang keempat dari penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Relatif di sini artinya hasil penilaian bisa berubah. Nilai atau kemampuan siswa tidak selalu sama dari waktu ke waktu karena dipengaruhi oleh kondisi, proses belajar, dan perkembangan siswa itu sendiri. Ciri yang kelima dalam penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu bisa saja terjadi dan penyebabnya beragam. Kesalahan-kesalahan tersebut adalah yang pertama terletak pada alat ukurnya, misalnya soal yang kurang jelas atau instrumen penilaian yang kurang tepat. Yang kedua terletak pada orang yang melakukan penilaian, misalnya penilai bisa saja kurang objektif atau kurang teliti saat melakukan penilaian. Yang ketiga ada terletak pada anak yang dinilai, mungkin saja peserta didik sedang tidak fokus, kurang sehat, atau gugup saat dinilai. Yang keempat terletak pada situasi di mana penilaian berlangsung, atau mungkin saja lingkungan yang tidak kondusif juga bisa mempengaruhi hasil penilaian. Jadi dari ciri-ciri ini bisa kita pahami bahwa penilaian pendidikan itu bukan sesuatu yang mutlak tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi evaluasi pembelajaran. Menurut Widoyoko 2009, ada beberapa fungsi penilaian. Yang pertama, dasar mengadakan seleksi. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan tentang orang yang akan diterima atau ditolak dalam suatu proses seleksi. Lalu yang kedua adalah dasar penempatan untuk dapat menentukan dengan
pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan digunakan penilaian. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Lalu yang ketiga adalah diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasil penilaian, guru akan mengetahui kelemahan siswa beserta sebab kelemahan itu. Jadi, tujuan diadakannya diagnostik untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan serta kesulitan siswa yang dialami dalam proses belajar. Selanjutnya adalah umpan balik. Hasil suatu pengukuran atau skor tes tertentu dapat digunakan sebagai umpan balik, baik bagi individu yang menempuh tes maupun bagi guru yang berusaha mentransfer kemampuan kepada siswa. Baik, selanjutnya adalah menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar. Hasil penilaian seharusnya dapat memotivasi belajar siswa dan dapat menjadi pembimbing bagi mereka untuk belajar. Selain mendorong siswa untuk belajar lebih baik dengan penilaian juga dapat mendorong guru untuk mengajar dengan lebih baik. Selanjutnya adalah perbaikan kurikulum dan program pendidikan. Dengan mengadakan penilaian akan dapat diketahui tingkat pencapaian kurikulum. Dan yang terakhir adalah pengembangan ilmu. Berdasarkan hasil tes, pengukuran, dan penilaian akan diperoleh pengetahuan empirik yang sangat berharga untuk pengembangan ilmu dan teori. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Menurut Arifin, untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, harus memperhatikan prinsip-prinsip umum evaluasi sebagai berikut. Yang pertama adalah kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental atau tiba-tiba atau juga tidak direncanakan. Karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu atau berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, kita harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Maksudnya, saat melakukan evaluasi, kita harus menilai semua bagian dari objek tersebut, tidak hanya sebagian saja. Artinya, penilaian harus menyeluruh supaya hasilnya lengkap dan juga adil. Lalu yang ketiga adalah adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, kita harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Lalu yang keempat adalah kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, kita hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Yang pertama seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Lalu yang kelima ada praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik bagi kita sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun untuk orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, berdasarkan buku Rahman dan Nasriah tahun 2019, evaluasi pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk tes dan juga non-tes. Bentuk tes terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan istilah ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon. Ini adalah contoh format tes seleksi. Jadi, dari contoh tes seleksi ini bisa kita lihat bahwa tes digunakan untuk menyaring calon peserta didik sesuai kriteria tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke tes awal atau pretest. Yang kedua, ada tes awal. Tes awal sering dikenal dengan pretest. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. Jadi, tes awal adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Ini adalah contoh format tes awal. Dari contoh pretest ini, terlihat bahwa tes awal berfungsi untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, kita lanjut ke tes akhir atau post-test. Yang ketiga, ada tes akhir. Tes akhir sering dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. Nah, ini adalah contoh dari tes akhir. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa tes akhir digunakan untuk mengukur penguasaan materi setelah pembelajaran selesai. Berikutnya, kita bahas tes diagnostik. Yang keempat, ada tes
diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk menentukan secara cepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Ini adalah contoh tes diagnostik. Dari contoh tes diagnostik ini, guru dapat mengetahui letak kesulitan belajar peserta didik secara lebih spesifik. Selanjutnya, kita masuk ke tes formatif. Yang kelima ada tes formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tes formatif ini biasanya dilaksanakan di tengah-tengah perjalanan program pengajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan pelajaran atau subpokok bahasan berakhir atau dapat diselesaikan. Ini adalah contoh dari tes formatif. Contoh ini menunjukkan bahwa tes formatif digunakan untuk memantau perkembangan belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya kita bahas tes sumatif. Yang keenam ada tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Tes sumatif ini dilaksanakan secara tertulis agar semua siswa memperoleh soal yang sama. Yang menjadi tujuan utama tes sumatif adalah menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah contoh dari tes sumatif. Jadi, tes sumatif digunakan untuk menentukan hasil akhir atau nilai akhir peserta didik. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk evaluasi non-tes. Selanjutnya ada bentuk non-tes. Bentuk non-tes terbagi menjadi 6. Yang pertama ada skala bertingkat atau rating scale. Kita dapat menilai hampir segala sesuatu dengan skala, dengan maksud agar pencatatannya dapat objektif, maka penilaian terhadap proses atau penggambaran kepribadian seseorang disajikan dalam bentuk skala. Ini adalah contoh dari skala bertingkat. Dari contoh skala bertingkat ini, penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan tertentu. Selanjutnya kita bahas penilaian kuesioner. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner juga sering dikenal dengan angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan sikap atau pendapatnya dan lain-lain. Ini adalah contoh dari kuesioner. Contoh ini menunjukkan bahwa kuesioner digunakan untuk menggali sikap, pendapat, atau pengalaman responden. Selanjutnya kita bahas daftar cocok. Yang ketiga ada daftar cocok atau checklist. Yang dimaksud dengan daftar cocok adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang sudah disediakan. Ini adalah contoh dari daftar cocok. Nah, dari contoh daftar cocok ini, penilaian dilakukan dengan memberikan tanda sesuai. Yang keempat ada wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan hanya diajukan oleh subjek evaluasi. Ini adalah contoh dari wawancara. Dari contoh ini, wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari responden. Selanjutnya, kita lanjut ke observasi. Yang kelima, ada pengamatan atau observasi. Observasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat, tetapi pengamat memasuki dan mengikuti kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua, ada observasi sistematik, yaitu observasi di mana faktor-faktor yang diamati sudah diatur menurut kategorinya. Yang terakhir, ada observasi eksperimental. Pengamatan ini terjadi jika pengamatan tidak berpartisipasi dalam kelompok. Ini menunjukkan bahwa observasi digunakan untuk mengamati perilaku atau aktivitas secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, ada riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dimulai. Ini adalah contoh dari riwayat hidup. Melalui riwayat hidup ini, guru bisa mengetahui latar belakang,
Teknik selanjutnya adalah teknik evaluasi pembelajaran. Menurut Asrul, Saragih, dan Muhtar 2022, teknik adalah secara sederhana dapat dimaknai sebagai bentuk dalam menyampaikan sesuatu. Dalam evaluasi pembelajaran dikenal dua teknik, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes adalah evaluasi pembelajaran dilakukan tanpa menguji siswa, tetapi dilakukan dengan cara tertentu, antara lain dengan pengamatan secara sistematis atau observation, wawancara atau interview, memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau documentary analysis. Teknik ini memegang peranan penting ketika mengevaluasi aspek sikap atau affective domain dan keterampilan atau psikomotorik domain. Baik, yang selanjutnya adalah teknik tes. Teknik evaluasi tes berfungsi sebagai alat untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dan sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, teknik tes terdiri dari tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Evaluasi dalam bentuk tes lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran hasil belajar siswa dari segi ranah proses berpikirnya atau kognitif domain. Baik, berikutnya adalah prosedur evaluasi pembelajaran. Menurut Ali dan Khairuddin, ada beberapa tahap penting dalam prosedur evaluasi, yaitu yang pertama, penentuan tujuan, menentukan desain evaluasi, pengembangan instrumen evaluasi, pengumpulan informasi atau data, analisis dan interpretasi, dan juga tindak lanjut. Yang pertama, ada menentukan tujuan. Tujuan evaluasi proses pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Maksudnya, saat akan melakukan evaluasi, kita harus menentukan dulu tujuannya. Tujuan evaluasi itu bisa ditulis dalam bentuk yang pertama itu pernyataan, misalnya untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi. Lalu selanjutnya pertanyaan, misalnya apakah siswa sudah memahami materi yang diajarkan? Jadi sebelum menilai kita harus jelas dulu apa yang ingin diketahui dari evaluasi tersebut. Lalu yang kedua ada menentukan desain evaluasi. Desain evaluasi proses pembelajaran mencakup rencana evaluasi proses dan pelaksana evaluasi. Maksudnya, menentukan desain evaluasi adalah membuat rencana tentang bagaimana evaluasi proses pembelajaran akan dilakukan. Di dalamnya mencakup kapan evaluasi dilaksanakan, apa yang akan dinilai, bagaimana cara menilainya, dan siapa yang bertugas melakukan evaluasi tersebut. Lalu yang ketiga ada penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi proses pembelajaran untuk memperoleh informasi deskriptif dan atau informasi judgmental dapat berwujud yang pertama lembar pengamatan, lalu yang kedua ada kuesioner. Maksudnya, penyusunan instrumen evaluasi ini adalah membuat alat untuk menilai proses pembelajaran. Alat ini digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kegiatan belajar dan juga untuk memberi penilaian apakah pembelajaran sudah baik atau belum. Bentuk alatnya bisa berupa lembar pengamatan atau juga kuesioner. Lalu selanjutnya yang keempat adalah pengumpulan data atau informasi. Pengumpulan data atau informasi dilaksanakan secara objektif dan terbuka agar diperoleh informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran. Lalu yang kelima, ada analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasi hendaknya dilaksanakan segera setelah data atau informasi terkumpul. Analisis berwujud deskripsi hasil evaluasi berkenaan dengan proses pembelajaran yang telah terlaksana. Sedangkan interpretasi merupakan penafsiran terhadap deskripsi hasil analisis proses pembelajaran. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan menindaklanjuti hasil analisis dan interpretasi. Dalam evaluasi proses pembelajaran, tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan evaluasi pembelajaran. Nah, setelah kita membahas materi sebelumnya, mungkin muncul pertanyaan dari kalian, apa sebenarnya manfaat evaluasi pembelajaran dan untuk siapa saja? Berdasarkan buku Zulkani tahun 2021, ada beberapa manfaat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran bagi peserta didik adalah tercapainya perubahan tingkah laku kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Manfaat utama
utama evaluasi pembelajaran bagi peserta didik adalah untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajarnya, yakni sampai di mana tujuan-tujuan belajar peserta didik telah tercapai. Widoyoko tahun 2011 menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar akan membantu peserta didik mengetahui sejauh mana mereka berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan guru. Yang kedua adalah manfaat bagi guru. Sebagai pendidik yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, maka guru memiliki kepentingan sangat besar terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Karena evaluasi pembelajaran dapat memberikan gambaran tentang efektivitas proses pembelajaran yang diberikan guru. Hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan guru sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Menurut Pak Uji dan kawan-kawan, tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat 3 manfaat evaluasi pembelajaran bagi guru, yakni yang pertama, mengetahui peserta didik yang mencapai kompetensi atau KKM yang diharapkan. Yang kedua, mengetahui tingkat ketepatan pengalaman belajar atau materi pelajaran yang diberikan. Yang terakhir, mengetahui efektivitas strategi, media, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, ada manfaat bagi sekolah. Evaluasi pembelajaran juga memberi manfaat bagi sekolah. Pada hakikatnya, tercapainya tujuan pembelajaran oleh peserta didik juga merupakan tujuan pendidikan bagi sekolah yang disebut sebagai tujuan institusional. Artinya, dengan mengetahui keberhasilan pembelajaran dan capaian tujuan pembelajaran, maka sekolah juga mengetahui tercapai tidaknya tujuan institusional sebagai lembaga penyelenggara program pendidikan. Hasil belajar peserta didik merupakan cermin dari kualitas dan keberhasilan tujuan sekolah. Yang terakhir, manfaat bagi orang tua. Evaluasi pembelajaran sangat bermanfaat bagi orang tua untuk melihat keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Salah satu manfaat evaluasi pembelajaran adalah tersusunnya laporan kemajuan belajar untuk orang tua peserta didik. Tujuan orang tua mempercayakan atau menitipkan pendidikan anak-anaknya kepada pihak sekolah adalah agar tercapai perkembangan belajarnya. Baik, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Melalui evaluasi ini, pendidik dan peserta didik dapat mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan untuk kedepannya. Dan semoga video ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas mengenai evaluasi pembelajaran. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami pamit, sampai bertemu di kesempatan berikutnya.